Pemirsa, polisi telah menangkap 3 pelaku pembakaran rumah wartawan hingga tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lantas, apa yang menjadi motif para pelaku? Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting, yakni ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara, yakni Kombes Pol Hadi Wahyudi. Baik, selamat siang Pak Kabid. Selamat siang, apa kabar, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, kira-kira apa sih yang menjadi motif para pelaku sampai dengan saat ini? Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan polisi itu berangkatnya dari fakta-fakta yang ada, kemudian hasil analisa identifikasi yang sudah kita lakukan. Tentu polisi juga tidak ingin selalu terburu-buru dalam menentukan atau menemukan motif. Tapi yang jelas bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini dari tanda tanya besar masyarakat, apakah ini dibakar dengan tanpa disengaja atau terbakar dengan disengaja, semuanya sudah terfaktakan bahwa ini adalah peristiwa kejahatan. Ada orang yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Dan berangkat dari situ juga, selain kita menggali keterangan-keterangan yang didapatkan dari 28 orang saksi, kita juga akan menganalisa berbagai hasil dari identifikasi yang dilakukan laboratorium forensik, kemudian analisa CCTV, analisa pola komunikasi yang terjadi di antara orang-orang tersebut, dan kita bisa mengambil keyakinan bahwa satu orang tersangka kemarin sudah kita tetapkan juga, yaitu B, di mana B ini juga memiliki peran sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran, kemudian dia juga orang yang memberikan sejumlah dana untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh para eksekutor, dan dia juga orang yang memberi upah pasca pembakaran itu dilakukan oleh 2 eksekutor. Sekali lagi ini bahwa analisa yang betul-betul dilakukan berdasarkan saintifik oleh teman-teman penyidik yang ada di lapangan, yang berkeyakinan berdasarkan analisa yang mereka lakukan. Oke, baik. Sejauh ini kan ada 28 saksi yang sudah diperiksa. Kira-kira apakah akan bertambah kemudian dari keterangan saksi itu, apakah ada menjurus bahwa akan adanya tersangka lainnya? Sejauh ini kita masih mendalami satu tersangka yang sudah kita tetapkan, yaitu B. Kita tentu pertanyaan yang tadi di awal yang disampaikan oleh Masnya terkait dengan motif, kita juga ingin mengetahui. Dan B ini saat ini sekarang sedang didalami. Kita ingin menggali lebih banyak lagi keterangan yang diberikan dari yang bersangkutan. Jadi kita tunggu beberapa waktu ke depan, tentu kita akan sampaikan hasil ini secara terbuka biar masyarakat juga mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Oke, baik, berkaitan dengan kasus sebelumnya kan ini beliau ini sempat mengungkap kasus perjudian. Ini apakah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan itu? Polisi berangkat dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, di mana ada 4 orang yang menjadi korban dari peristiwa itu. Makanya berangkat dari peristiwa itulah kemudian kita mengumpulkan puzzle-puzzle, mengidentifikasi, kemudian melakukan otopsi dan lain segala macamnya, sehingga kita berkeyakinan seperti di awal kami sampaikan. Apakah kemudian muncul ada keterkaitan dengan pemberitaan ataukah ada keterkaitan dengan hal yang lainnya? Yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ingin terburu-buru untuk menentukan motif. Kita ingin mengumpulkan seluruhnya informasi sebanyak mungkin, bahkan posko pengaduan kita buat agar dapat meyakinkan kembali polisi betulkah motif ini seperti pemberitaan ataukah ada hal yang lainnya. Jadi sekali lagi kami minta tunggu kesabarannya untuk kami polisi penyidik Polda Sumatera Utara bekerja lebih cepat, tepat, tentunya bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Oke, baik. Dari 28 orang saksi yang tadi diperiksa, apakah yakin dari 28 orang itu tidak ada yang pernah terlibat dalam sindikat perjudian itu, ataupun dari tersangka yang ditetapkan ini, apakah nggak
pernah terlibat dalam kasus perjudian tersebut yang sempat diungkap oleh korban ini? 28 saksi itu dibagi ke dalam 3 klaster. Yang pertama, klaster saksi yang mengetahui keterlibatan para tersangka. Yang kedua adalah klaster saksi dari keluarga korban. Dan yang ketiga adalah klaster saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Ada 22 orang itu yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Jadi itulah klaster saksi yang kemudian nanti dilakukan pendalaman oleh penyidik untuk bisa mengkonstruksikan terkait dengan motifnya. Baik, kemudian untuk jeratan pasal berapa yang ditetapkan oleh para tersangka ini kira-kira, Pak? Ya, untuk saat ini penyidik terhadap 2 orang terutama itu ada di pasal 187 ayat 3, dan tentu hal ini setelah penambahan daripada satu tersangka lainnya nanti akan berkembang dinamis, nanti sesuai dengan hasil gelar perkara dan hasil penyidikan atau pendalaman yang dilakukan terhadap satu orang tersangka lainnya. Baik, mungkin terakhir nih Pak, tanggapannya terkait dengan banyak pemberitaan yang adanya dugaan ada keterkaitan dengan oknum-oknum tertentu ketika dalam proses pembakaran itu, bagaimana tanggapannya Pak? Mungkin bisa diklarifikasi sedikit aja. Berita yang mana ini? Sempat beredar di media sosial, banyaknya masyarakat juga yang melempar bola liar, karena kan kasusnya ini kan setelah yang bersangkutan mengungkap kasus perjudian di wilayah tersebut. Nah, ada juga yang menganggap bahwa ada keterkaitan oknum-oknum tertentu. Nah, kami juga masih belum tahu, makanya kami ingin mengkonfirmasi apakah benar adanya keterlibatan dari aparat. Kalau kami kan polisi permasalahan ini berangkat dari adanya peristiwa yang tadi saya sampaikan. Adanya peristiwa kebakaran di Jalan Nabung Surbakti. Jadi berangkatnya kita dari situ. Dan semua kita ingin memfaktakan bahwa benar peristiwa ini adalah peristiwa kebakaran yang disengaja dan itu sudah terjawab. Yang tadi kembali saya sampaikan bahwa keterkaitan semua itu nanti kita tunggu dari proses yang saat ini masih berjalan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Salam sehat dan semoga kasus ini bisa segera terungkap secara terang benderang sehingga tidak ada lagi bola-bola liar yang beredar di masyarakat. Tentu terima kasih, Pak. Akan kami pastikan. Terima kasih. Baik.